Nah udah, sono taruhnya. Oh, ya. Ya, ya. Nah tengah aja, udah deket aja yang jauh-jauh. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Masjid Baitul Munawwarah yang semuanya sama-sama saya hormati dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat panjang umur. Paling istimewa adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ibadah salat maghrib dan dilanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat rangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir Masjid Baitul Munawwarah ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat jadi pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa kita awali ta'lim kita dengan belajar suratul Fatihah yang wajib dibaca dalam setiap rakaat ketika kita mendirikan sholat, dan surat-surat yang pendek selain suratul Fatihah yang sunnah hayat hukumnya dibaca setelah membaca suratul Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Fi 'amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Selanjutnya malam hari ini kajian kita adalah kajian ilmu fikih. Ya, kita lanjutkan pada menghafal rukun wudu dan rukun sholat. Ya, bismillah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat basuh muka, basuh tangan dua-duanya, ngusap kepala sedikit, basuh kaki 6 tertib. Niat takbir berdiri, baca Fatihah, rukuk tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud dua tumaninah, duduk tumaninah, duduk akhir tahiyat akhir, baca sholawat tertib mualaf, baca salam yang pertama. Rukun sholat dibagi berapa katanya Pak Alek? 9. Dibagi 3. Yang pertama rukun qalbi. Nah, rukun qalbi ada berapa? Ada 1, yaitu niat. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli ada berapa? Ada 5.
5 coba hitung. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga membaca at-tahiyat akhir ya. Yang keempat membaca sholawat. Yang kelima membaca salam yang pertama. Rukun pilih. Nah, paling banyak nih rukun pilih ya. Kita hitung. Yang pertama adalah berdiri. Yang kedua ruku dan tumaninah. Yang ketiga i'tidal beserta tumaninah. Yang keempat sujud beserta tumaninah. Yang kelima duduk beserta tumaninah. Yang keenam duduk akhir. Yang ketujuh tertib. Yang kedelapan muwalat. Ya, artinya muwalat adalah berturut-turut. Tidak boleh diselang dulu dengan ngopi, apalagi dengan makan, ngobrol, tidak boleh itu dalam sholat ya. Dari awal sampai akhir itu rangkaian sholat harus berturut-turut, jangan sampai diselang dengan perbuatan-perbuatan yang lain, dengan ucapan-ucapan yang lain ya. Nah, apalagi dengan makan dan minum, tidur, nah itu tidak boleh. Dari mulai kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar sambil niat di dalam hati saya sholat fardu maghrib jadi makmum, saya sholat fardu isya jadi makmum, saya sholat fardu subuh jadi makmum. Cukup kalau makmum seperti itu. Kalau sholat sendiri selama membaca takbiratul ihram, selama membaca Allahu Akbar, saya sholat fardu maghrib minimal segitu ya dalam hati. Saya sholat fardu isya, saya sholat fardu subuh, saya sholat fardu zuhur, saya sholat fardu asar. Tuh, udah cukup. Adapun bilangan rakaat 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala itu sunnah dibisikkan di dalam hati selama kita membaca takbiratul ihram. Kalau bisa selama Allahu Akbar, saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai jadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau berjamaah ya, kalau jadi makmum harus dibaca, wajib dibawa jadi makmumnya atau berjamaahnya. Berjamaah juga boleh. Umpamanya begini, saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai berjamaah karena Allah Ta'ala. Oh, ini cara niat ya. Kalau kita latihan insya Allah ya. Kalau kita latihan dan latihan terus, maka itu semuanya akan dapat dalam hati kita ya. Makanya membaca kalimat Allahu Akbar boleh panjang, boleh sampai 14 harkat atau 7 alif, itu maksimalnya. Kalau lebih daripada 14 harkat, lebih daripada 7 alif, maka itu hukumnya batal. Umumnya sampai 15 harkat Allahu Akbar kayak adan aja itu. Iya kepanjangan kayak ada. Allahu Akbar Allahu panjang. Ya jangan panjang-panjang, kan? Jadi maksimal 14 harkat yang padahal aslinya cuma 2 harkat kan itu. Aslinya lafaz Allah cuma 2 harkat. Allahu Akbar 2 harkat. Tapi karena niat di dalam hati bagi yang pemula ya, bagi yang masih belajar, nah itu sulit. Untuk membarengkan takbiratul ihram dengan niat dalam hati itu bagi yang masih belajar, yang belum biasa, nah itu kayaknya memang sulit. Tapi bagi yang sudah biasa, nah itu enteng, sebentar juga selesai. Allahu Akbar, selesai. Segitu ya. Kira-kira 2 atau 3 harkat. Selesai niat dalam hati. Kalau sudah lihai balik ya, kalau sudah terbiasa. Ya, yaitu bisa karena biasa. Oleh karenanya biasakanlah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena mungkin ini ya sampai penutupan paling beberapa kali ngaji lagi.
Mungkin pelajaran fikih, nah ini terakhir ya, sampai bulan Sya'ban, sampai penutupan ya. Karena ini saya sudah mendapat informasi bahwa penutupannya adalah di depan balik ya. Ya, sambil peringatan Isra dan Mi'raj tanggal 15 Februari. Jatuhnya pada malam Minggu ya. Hari Sabtu malam Minggu. Ya, berarti kan tinggal berapa kali ya? Paling 2 kali lagi ya pengajian di masjid ini kayaknya nih. Insyaallah ya, kalau kita panjang umur, Allah 2 kali lagi atau 3 kali lagi. Terakhir ya kita di depan ya sambil baca selawat dengan majelis Rasulullah ya. Majelis Rasulullah sekaligus memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, jangan dibicarakan di sini, nanti saja di sana bicarakannya tentang Isra dan Mi'raj. Jadi di sini mah pengajian saja, kita taklim saja yang fardhu ain ya, yaitu ilmu fikih. Nah, jadi sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang paling terhormat, bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan, seluruh umat Islam di dunia yang sudah balik dan berakal, sehat badannya, sehat akalnya, maka semuanya baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Berapa lama? Selama 1 bulan. Ya, cuma ada yang 30 hari bulan-bulan Hijriah itu, dan ada yang 29 hari, yang 28 tidak ada, yang 31 juga tidak ada ya. Jadi hanya ada 2 itu bulan-bulan Hijriah. Yang pertama 29 dan yang kedua adalah 30 ya. Makanya ini kita ya, kalau kita puasa Ramadan itu kebanyakan kayaknya 29. Lebih banyak yang 29 daripada 30. Nah, ini yang harus kita perhatikan nih ketika kita menjalankan puasa apanya. Nah, termasuk rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, batal-batalnya. Nah, itu yang harus kita pelajari, kita perdalam. Maksudnya apa? Supaya ketika kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan rukun-rukunnya, dan kita harus memahami, mengetahui apa-apa saja yang membatalkan puasa. Tuh. Ya. Jadi syarat sahnya puasa. Nah, di sini dijelaskan bahwa paslun surutu sihatihi arba'atun. Dalam kitab Safinatun Najah ya, syarahnya adalah kasih batu saja. Jadi syarat sah puasa, nah itu tidak banyak, cuman ada 4. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga bersih dari haid ya dan nifas. Yang keempat itu adalah pada waktu yang nerima ya, waktunya harus waktu yang, jangan waktu yang diharamkan. Ya, kalau selain puasa Ramadan gitu kan. Karena dalam setahun ada 5 hari yang tidak boleh berpuasa. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri. Nah, itu haram berpuasa, nggak boleh ya. Kalau puasa haram, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Yang kedua hari raya Idul Adha, itu jangan puasa, tidak boleh, haram kalau kita puasa tuh. Dapat dosa. Yang ketiga tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ya, yaitu yang dinamakan hari tasyrik, itu pun tidak boleh puasa. Itu pun haram kalau kita berpuasa ya, pada hari-hari tasyrik.
Berapa hari tasyrik? Yaitu 3 hari dimulai dari tanggal 13 bulan Zulhijjah atau tanggal 11 ya, dimulai dari tanggal 11 bulan haji kata kita mah. Kalau bahasa Arabnya adalah bulan Dzulhijjah. Ya, berarti kalau orang kafir enggak sah puasanya. Kenapa kafir? Ya. Jadi yang disahkan berpuasa adalah umat Islam ya. Tapi di sana nanti di akhirat orang-orang yang non Islam, yang tidak Islam, tidak beriman akan disiksa karena tidak puasa. Akan disiksa karena tidak sholat, akan disiksa karena tidak bayar zakat, ya kan? Akan disiksa karena dia berbuat maksiat, ya, berbuat kufur, makanya berlipat ganda siksa yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Memang di dunia ini tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Kenapa? Syaratnya enggak ada syaratnya. Ya karena syaratnya itu, syarat sahnya itu adalah harus masuk Islam dulu, baru sah sholatnya, baru sah ya zakatnya, baru sah puasanya, hajinya. Apabila sudah masuk Islam yang diawali dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu harus diawali dengan kalimat tersebut ya, supaya puasa seseorang sah, sholat seseorang sah, zakat dan hajinya sah, semuanya sah. Nah itu harus diawali dengan membaca kalimat syahadat atau 2 kalimat syahadat. Itu syarat sahnya. Yang kedua juga harus punya akal. Kalau orang gila mah nggak sah puasa juga. Kenapa? Ya orang gila. Nah, makanya orang gila tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, gitu kan? Makanya kalau nggak mau sholat, nggak mau puasa, udah jadi orang gila saja. Balik ya. Mau nggak jadi orang gila? Nah itu. Kalau perempuan tuh kan harus bersih dari haid. Ya. Jadi artinya kalau perempuan sedang haid maka tidak wajib puasa, tidak sah puasanya, begitu. Begitu pula kalau perempuan sedang nifas habis melahirkan, keluar darah dari kelaminnya, kan? Itu biasanya seperti itu. Nah, selama darahnya masih keluar, itu namanya darah nifas. Paling sedikit 1 kali sekecrot, cerot aja keluar tuh darah dari kelamin perempuan setelah melahirkan. Nah, itu paling minimal, ya. Yang golib yang biasa 40 hari, itu kan? Terus tiap hari keluar darah nifas. Aksarnya atau maksimalnya 60 hari itu ya. Jadi selama wanita sedang nifas, sedang haid, itu hukumnya tidak sah puasanya, bahkan haram kalau mereka puasa. Tapi nanti setelah lebaran ya, atau setelah bersih dari haid, nah itu wajib diqodho. Berapa hari itu perempuan haid? Umpamanya 7 hari nggak puasa itu kena haid, maka setelah Idul Fitri nanti ya ada kesempatan badannya sehat, maka berarti wajib diqodho selama 7 hari. Lalu sholat wajib diqodho nggak Pak Lek? Kalau sholat enggak, ya baik wanita yang sedang haid maupun wanita yang sedang nifas, ya, kan tidak boleh sholat juga, tidak sah sholatnya, bahkan haram kalau sholat. Dilarang sholat. Nah, apakah sholatnya wajib diqodho selama dia haid, selama dia nifas? Itu tidak wajib diqodho. Ini adalah bonus bagi perempuan. Ya Masya Allah, tiap bulan mendapat bonus. Kalau laki-laki nggak ada bonus, Malek. Ya, jadi, iya, bagi laki-laki nggak ada bonus ya, harus tetap sholat, gitu kan? Selama badan akalnya sehat, ya, selama akalnya normal, sesibuk apapun, tuh kan, sepayah apapun, sesakit apapun badan kita laki-laki, maka jangan sampai meninggalkan sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau puasa boleh, tuh kan?
Walaupun kita laki-laki kalau sedang sakit parah boleh tidak berpuasa. Atau sedang dalam perjalanan jauh itu pun dibolehkan tidak berpuasa, ya. Sedang sakit, lumayan sakitnya memang berat, itu pun dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi wajib diqadha. Itu seperti itu. Ya. Atau yang tidak kuat karena kerja berat. Umpamanya nih laki-laki kita ini laki-laki kerjanya kerja berat di bulan Ramadan. Ya. Nah, terus waduh jam 12 nggak kuat gitu kan. Insyaallah nggak bisa kerja nih. Lemas, sedangkan bos kata bos nih tidak bisa, kamu harus kerja walaupun berpuasa. Waduh nggak kuat nih. Nah, itu pun boleh. Boleh tidak berpuasa tapi wajib diqadha nanti setelah ada kesempatan ya. Setelah Idul Fitri atau di bulan Syawal, di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Nah, itu pun yang memang kalau puasa itu akan membahayakan dirinya. Ya. Tapi kalau memang tidak membahayakan diri, walaupun kerjanya berat dan dia kuat, nah itu tetap wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Atau yang dalam perjalanan pun, ya perjalanan jauh. Nah, kalau kuat puasa itu lebih afdol puasa. Walaupun boleh berbuka tuh. Itu jaraknya berapa sih? Minimal 100 kilo. Ya, kalau kita menempuh perjalanan sejauh 100 kilo minimal ya 100 kilo ke atas. Nah, lalu kita tidak kuat ya, mabok, lemas. Nah, itu wajib ya, kalau kira-kira akan menimbulkan bahaya terhadap diri kita karena puasa ya, sedangkan kita menempuh perjalanan jauh, maka itu hukumnya wajib berbuka ya kalau tidak kuat. Tapi kalau kuat walaupun sejangankan 100 kilo bahkan 500 kilo sekalipun ya, kalau kita kuat, badan kita kuat ya, di bawah puasa masih kuat nih, masih enggak lemas, masih biasa-biasa saja, maka orang semacam ini mah walaupun dalam perjalanan tetap dia lebih afdol berpuasa. Ya, jadi tergantung sikon saja. Tergantung situasi dan kondisi. Gitu. Kalau memang kondisinya wah ini sangat berat nih, kalau melanjutkan puasa bisa-bisa pingsan. Umpama, itu mah buka aja udah. Tapi harus menerima punya utang gitu. Harus menerima punya utang puasa. Artinya nanti setelah ada kesempatan ya, setelah lewat bulan Ramadan itu hukumnya wajib diqadha. Seperti itu, Pak Alek ya. Insyaallah. Nah, sekarang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu apa saja sih? Nah, jadi hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah minum sengaja. Ya, minum sengaja tuh, sedang puasa minum sengaja batal. Padahal dia ingat gitu kan bahwa dia sedang puasa. Lalu dia minum. Nah, itu berarti batal puasanya. Lalu bagaimana kalau tidak sengaja? Nah, itu nggak batal. Umpamanya lupa gitu kan, dia nggak ingat bahwa dia sedang puasa. Saking hausnya spontan dia ngambil air, langsung minum, lak. Ketika udah habis, udah kenyang, ya udah seger, wah ingat, wah sedang puasa nih. Itu bagaimana? Nah, itu nggak batal, walaupun sampai kenyang minumnya. Kenapa? Ya karena tidak sengaja. Lalu makan sama ya, makan juga sama. Batal pun puasa kita karena makan itu kalau sengaja makannya, artinya kita ingat sedang puasa, nggak lupa nggak apa, kita makan walaupun hanya 1 biji nasi itu mah batal ya kalau sengaja mah, walaupun hanya sebiji nasi ya. Lalu bagaimana kalau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja mah walaupun 2 piring ya, karena tidak sengaja, nah itu mah berarti tidak batal puasa kita ya. Jadi apapun yang membatalkan puasa itu
apabila dilakukan dengan sengaja. Keluar air mani dengan sengaja itu batal. Ya, walaupun tidak bersetubuh gitu kan. Walaupun tidak hubungan intim dengan istri, keluar air mani itu batal. Ya. Lalu apalagi dengan hubungan intim dengan istri itu mah pertama batal kalau sengaja ya. Yang pertama batal puasanya, wajib dikodok nanti. Yang kedua wajib bayar kafarat tuh. Ya. Kalau kita di siang hari bersetubuh dengan istri sedangkan kita sedang puasa, sengaja bersetubuh dengan istri, nah itu di samping wajib kodok 1 hari dan juga wajib membayar denda. Tuh, dendanya apa? Dendanya adalah yang pertama puasa 2 bulan berturut-turut. Oh berat kan, baru 2 bulan, 1 bulan aja udah masya Allah kewalahan kita ya. Nah itu kalau tidak mampu memerdekakan dulu ya, memerdekakan abid 60 orang abid. Kalau tidak mampu, abid sekarang sudah tidak ada ya di kita, maka yang solusi kedua, denda yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Masih tidak mampu, ada solusi yang terakhir, yaitu memberikan beras, ya, sedekah beras sebanyak 60 mud atau 60 liter. Dibagikan kepada 60 orang fakir miskin. 1 orang 1 mud atau 1 orang 1 liter. Tuh. Masih tidak mampu. Nah, ya kalau memang tidak mampu ya nggak masalah. Ujung-ujungnya mah nggak masalah. Yang penting benar-benar tidak mampu. Nah, artinya boro-boro buat denda. Kan? Bahkan buat makan keluarga saja umpamanya kan itu cuman pas-pasan. Nah itu mah kalau memang benar-benar seperti itu keadaannya, nah itu mah yang diutamakan adalah keluarga ya, untuk makan keluarga, untuk makan diri sendiri, untuk makan anak dan istri. Yang penting benar-benar tidak ada gitu, benar-benar miskin sekali gitu kan, jadi hanya pas-pasan. Tapi umpamanya walaupun pas-pasan nanti tahun yang akan datang umpamanya rezekinya berlimpah, nah tetap ya kalau ada kesempatan untuk membayar denda karena bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja dalam keadaan puasa, nah itu tetap harus dibayar itu ya, yang 60 liter atau 60 bon dibagikan kepada fakir miskin. Lalu apalagi ya, kita memasukkan benda-benda ke lubang-lubang yang ada dalam diri kita. Lubang hidung terlalu dalam tuh kan, masukkan benda ke lubang hidung. Lubang telinga, lubang bawah tuh kan, ada dubur, ada kubur ya, dubur dan kubur. Kita masukin benda ke sana, nah sengaja itu hukumnya batal walaupun obat gitu kan. Kalau kita sedang puasa umpama lalu dimasukin obat, menurut dokter ini harus lewat dubur umpama, atau harus lewat kubul, lewat kelamin, lubang kelamin, nah ini tetap batal walaupun memang dokter yang menganjurkan kalau kita sedang berpuasa. Ya, termasuk ke telinga kita korek, telinga gatal dikorek-korek sama ya kayak korek kuping itu kan, sampai ke dalam, nah ini batal puasa kita. Kenapa ya? Karena kita memasukkan benda ke lubang telinga kita dengan sengaja, atau kita colok ya hidung kita, benda atau apa saja dimasukkan ke hidung, itu pun batal puasa kita ya. Apalagi ke mulut kita sampai masuk lewat sini nih ya, lewat tenggorokan gitu kan, sampai masuk ke tenggorokan, nah itu hukumnya batal. Lalu bagaimana kalau kumur-kumur ketika berwudu? Nah itu batal enggak puasanya? Kalau cuman kumur-kumur doang, yang penting jangan sampai ada yang masuk airnya ya, itu tidak batal. Dan yang kedua, kumur-kumurnya jangan terlalu keras gitu kan, jangan terlalu banget kumur-kumurnya. Ya karena kalau kita kumur-kumurnya ketika wudhu terlalu keras gitu kan, sedangkan kita sedang berpuasa, nah ini khawatir ya, khawatir ada air yang masuk seperti itu.
Nah, terus sekarang kalau mandi nih ya, mandi junub. Nah, kita kesiangan umpamanya, ya. Habis bersetubuh dengan istri, nah kesiangan, aduh, udah subuh ya, udah orang-orang udah pada berjamaah subuh, kita baru bangun, sedangkan belum mandi junub. Lalu kita mandi junub, itu boleh nggak balik? Boleh. Jadi mandi junub walaupun sudah subuh ya, sudah masuk waktu puasa, nah itu boleh, gitu kan? Cuman makruh doang, gitu. Jadi makruh artinya apa? Kurang nilainya, pahalanya dikurangi. Aturan dapat 100%. Nah ini mah karena mandi junubnya sudah subuh, sudah masuk waktu subuh, nah ini berarti pahalanya dikurangi, ya cuman dapat 80% umpamanya kan, atau 70%. Jadi afdolnya ya, ketika kita habis bersetubuh, kalau kita punya hadas besar ya, punya junub, nah itu afdolnya kalau di bulan puasa, kalau kita akan melaksanakan puasa, maka itu mandi junubnya, mandi hadas besarnya sebelum waktu subuh itu afdolnya, ya. Walaupun memang boleh, ya, sekalipun memang sudah masuk subuh, memang boleh, artinya puasanya tidak batal. Itu seperti baliknya, gitu. Itu kenapa sih yang afdol itu sebelum subuh? Ya, alasannya kenapa? Ya karena kan kalau mandi setelah subuh, nah ini khawatir gitu. Khawatir memang ada air-air yang masuk. Lalu bagaimana tuh hukumnya? Ya. Ketika kita mandi junub kan dari kepala sampai ke bawah tuh kan harus tersiram air semuanya, harus terbasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki, kan? Ketika kita mandi junub. Lalu umpamanya biasanya kan ada yang masuk ke telinga tuh baliknya. Itu kadang-kadang tuh saya juga pernah gitu kan. Pernah ketika mandi gitu kan, mandi keramas, ternyata ada yang masuk ke telinga nih, air gitu. Itu biasanya bunyinya tuh dung 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 gitu kan, dipukulin pelangi tadi. Itu bunyinya beda kalau ada air masuk. Nah itu batal enggak? Balik? Kalau nggak sengaja nggak batal. Yang penting jangan sengaja dimasukin gitu kan. Gitu. Makanya mandinya kan kita harus hati-hati ya. Artinya ketika mandi junub dia setelah subuh hati-hati, jangan sampai kira-kira air masuk ke telinga tuh. Ya. Nah, tapi kalau nggak sengaja itu nggak batal puasanya, gitu kan? Yang penting jangan dimasukin lagi airnya, gitu kan? Ini kan obatnya biasanya masukin ya, malingnya. Nah, kalau ada air masuk ke telinga, supaya keluar itu dimasukin air lagi, baru diginiin, nah itu keluar. Udah biarin aja, gitu ya. Jadi dibiarkan saja nanti keluar sendiri ya, jangan sampai kita masukin lagi air, kena obat kemasukan air seperti itu, dimasukin lagi air. Ya, dikit, nah baru diginiin, itu akan keluar airnya. Tapi kalau sedang puasa jangan. Lagi mandi, wah air masuk ke telinga. Nah itu jangan, udah biarin aja, nanti juga keluar sendiri dia, lama-lama. Ya, nah itu seperti itu ya. Kalau kita mandi junub, mandi hadas besar, di bulan Ramadan kesiangan, kesubuhan, ya seperti itu. Makanya kita harus siap-siap lah ya. Umpamanya kita kan habis taraweh, umpamanya pulang jam 9 Pak. Dan jam 9 udah tidur dulu ya. Nah terus bangun sebelum sahur umpamanya jam 1 atau jam 2, kan masih keburu tuh kalau kita mau hubungan intim dengan istri, itu masih keburu. Jam 2 hubungan intim paling lama berapa menit sih Pak? Ya, setengah jam paling lama lah. Setengah jam kan beres tuh ya. Setelah selesai istirahat sebentar, umpamanya kan kira-kira 5 menit 10 menit. Nah langsung mandi, nggak apa-apa itu, langsung mandi. Jam 2 kita mandi itu bagus, nggak bakalan rematik itu enggak ya. Jam 2 jam 3 yang itu menimbulkan rematik menurut medis, yaitu dari mulai maghrib sampai jam 12 ibaratnya. Itu jangan mandi tuh. Kalau memang sudah masuk maghrib, sampai kapan? Sampai tengah malam, yaitu jam 12. Nah, itu mah menurut medis akan memang menimbulkan penyakit. Kalau dari jam 12 sampai subuh, ya itu
nggak masalah. Jadi airnya sudah kembali bagus lagi, artinya sudah boleh pakai mandi lagi. Bahkan bagus itu, ya menurut medis juga bagus kita mandi jam 1, jam 2 itu bagus terhadap kesehatan. Terutama sekali karena jantung gitu kan, itu bagus itu ya untuk kesehatan jantung. Kalau kita mandinya malam, gitu, apalagi habis hubungan intim dengan istri, ya udah langsung mandi. Wah dingin, umpamanya nggak kuat, kita ngerebus air dulu, rebus air dulu, ya supaya panas, lalu dicampur dengan air dingin. Itu boleh silakan. Kalau memang cuacanya sangat dingin menggigil, gitu, nah. Yang penting badan kitanya kan lagi sehat ya, seperti itu. Ya paling, waduh sedikit lagi masuk, udah Isya ya. Ya udah silakan. Ya hanya itulah yang bisa sampaikan karena ini dikit lagi masuk waktu Isya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Selanjutnya sambil nunggu waktu Isya, silahkan ya 1 atau 2 pertanyaan silakan Pak Lek. Bagaimana kalau kita puasa sunnah dengan Kemis, terus kita berbuat pam dengan istri itu, apakah ada denda atau tidak? Puasa sunnah mah nggak ada denda, Pak Lek. Jangan nggak ada kalau puasa sunnah. Yang ada denda adalah puasa Ramadan, gitu. Ya puasa sunnah mah umpamanya kita puasa Senin nih, ya Senin Kemis. Tiba-tiba jam 10 bangun pokoknya kan. Punya balik bangun. Iya, gila ya. Udah, nggak apa-apa. Nggak artinya nggak harus bayar denda dan nggak dosa, balik nggak dosa. Kenapa ya puasa sunnah gitu ya? Berarti pengalaman nih kayaknya ini. Bahkan istri ya, si istri nih kalau ada suami di rumah, maka itu jangan puasa sunnah. Dianjurkan si istri ya, dilarang puasa sunnah kalau suaminya ada di rumah. Ya, kenapa? Kalau istrinya puasa kan suaminya nganggur nanti. Ya, kalau pengen siang-siang bagaimana tuh? Sedangkan istri berpuasa. Gitu ya. Tapi kalau nggak kuat nggak masalah, istri sedang puasa, udahlah. Abang nggak kuat, Neng. Ya, gitu aja. Begitu Pak Lek ya. Yang ada denda itu hanya ketika kita melaksanakan puasa wajib, termasuk puasa Ramadan. Silakan, masih ada waktu. Kamu lagi puasa nggak boleh begitu. Megang-megang badannya nggak boleh, minum begitu. Oh, sedang puasa sunnah. Oh. jadi pusing kena otak ya. Iya pusing, kalau laki-laki emang pusing gitu kan. Benar itu. Saya juga pengalaman kalau sedang pengen ya, terus si istri nggak mau, nah itu pusing kena otak. Itu apa-apa males balik ya. Kalau memang ditolak sama istri apa-apa males, makanya nah seorang istri tidak boleh nolak kalau suaminya mau gitu kan. Kalau istrinya memang sedang sehat gitu kan, tidak sedang head, tidak sedang sakit, sedang normal, nah itu jangan sampai menolak. Makanya dosanya sangat besar tuh si istri yang menolak suami yang pengen, sementara ditolak, itu dosanya sangat besar malah. Gitu. Itu termasuk dosa kelas akab, dosa-dosa besar. Masya Allah, kalau mati sebelum bertobat, nah ini bahaya. Tobatnya bagaimana? Minta maaf sama suami. Tobatnya, Bang, maafin Neng ya. Udah sambil buka. Nah itu cara tobatnya begitu, Bang. Belum, silakan, masih ada waktu. Bagaimana kalau benar kita pengen benar, tapi di kita lagi lampu merah, dosa kayak itu mah kayak si cepot nanti. Waduh.
Dosa besar itu balik ya. Istri kita sedang lampu merah diembat aja, itu hukumnya dosa besar balik. Ya. Wah, kan tidak kuat umpamanya. Bagaimana kalau tidak kuat? Tetap harus nerima dosa gitu kan. Walaupun tidak kuat tetap hukumnya dosa besar. Harus nerima. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan jablay ya, umpamanya wah saking tidak kuatnya, umpamanya bini sedang lampu merah udah nyari jablay lah. Nah, itu lebih besar lagi dosanya. Iya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, daripada dimasukin ke punya jablay, udah punya istri itu. Kenapa? Kalau ke jablay dosanya lebih besar. Kalau ke istri yang sedang haid itu agak mending gitu kan. Besar mah besar tapi kalah besarnya gitu kan sama berzina. Daripada berzina, udahlah merah kayak cepot juga nggak apa-apalah. Jadi sudah itu balik ya. Kalau memang terjadi seperti itu. Jadi makanya kalau istri sedang haid jangan dekat-dekat ya, balik ya, jangan dekat-dekat gitu. Karena kalau dekat-dekat udah pasti bangun lah, apalagi kalau masih muda. Kalau balik malah saya nggak percaya kalau masih bangun nih dekat-dekat. Ini kejadian zaman dulu. Pernah kejadian zaman dulu. Oh, pernah kejadian zaman dulu ya? Gimana tuh? Merah, lagi merah. Oh, nggak kuat. Diembat. Ah! Pak Kolop pernah belum Pak Kolop? Hah? Wah, iya itu harus taubat Pak Alek ya. Ya dosa besar itu. Udah masuk ya? Cukup. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, harus dimatiin aja. Allah.